Tapi walaupun dari kabupaten ini paskibra nasional loh teman-teman. Ngabdi tuh lah, uang mah ibaratnya bonus aja bang. Tapi nggak dikasih gaji nggak apa-apa. Jangan gitu bang. Nggak mungkin juga kita jadi polisi malah kita yang melanggar aturan kan bang. Oke, selamat datang Bribda Ridho HA ya. Siap bang. Apa kepanjangan HA itu? Ridho Hafizar Armadani bang, nama lengkap bang. Hafizza Armadani. Bang, siap. Hafiz berarti? Bukan juga bang, nama aja bang. ya. Doa bang. Kirain Hafiz ya. Siap bang. Bribda Ridho. Dinas di mana ini? Bribda Ridho. Saya dinas di Samapta Polda Lampung bang. Oh, di Samapta Di Subdit Dalmas bang. Oke, jadi ke depan kita mau ngobrolin tentang mungkin perjalanan Ridho sampai bisa sukses jadi polisi ya. Siap bang. Ya, menjadi polisi itu ya sukses teman-teman ya. Ya namanya sukses orang punya apa ya taraf achievement masing-masing. Bener. Ya, jadi Bribda pun ya bisa dikatakan sukses juga ya kan. Ya kalau sukses finansial ya nanti ya nggak dong. Bener. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan ya, oke. Jadi Bribda Ridho ini dari Polda Lampung ya? Siap bang, dari Polda Lampung. Asalnya dari Polres mana atau kabupaten mana? Saya asalnya dari Polres Lampung Tengah bang. Orang Tengah. Siap Ya? bang, Polres Lampung Tengah. Ya berarti di luar kota ya? Betul bang, di luar. Bandar Lampung. Siap. Betul. Jauh bang. Jauh ya? Siap bang. Oke, mungkin sedikit bisa diceritakan dulu ke teman-teman semua. Awal mula nih kok bisa mau atau pengen jadi polisi. Siap. Awalnya gimana tuh? Apa pengen awalnya jadi arsitek, tentara atau pilot ya kan? Apa emang dari cita-cita dari kapan nih kok bisa? Oh pengen ini jadi polisi gitu. Siap bang. Izin kalau keinginan untuk menjadi polisi sudah keinginan dari kecil sih bang. Karena saya melihat menjadi polisi ini merupakan suatu profesi yang mengabdi untuk negara bang. Dan itu saya suka bang. Yang berbau dengan mengabdi dengan negara bang. Karena itu juga saya basicnya memang dari SMP dari SMA suka berorganisasi. Jadi kayak cocok nih kayak saya kalau jadi polisi gitu bang. Oh gitu. Apa awalnya bikin permainan sama kawan yang ngejar-ngejar maling gitu. Gue polisinya gitu ya. Main polisi-polisian. Gue polisinya, kalau orang pengennya jadi penjahatnya yang dikejar ya. Bang, betul bang. Oh, dari situ kira-kira. Enggak ya? Enggak bang. Memang pengen jadi polisi, tapi ada cita-cita lain dulu. Waktu cita-cita lain. Enggak, tercetus itu memang dari SMP ya? Sebenarnya dari kecil kayak dari SD suka aja ngeliatin kayak berseragam gitu bang, kayak keren gitu kan, gagah gitu bang. Suka aja gitu bang. Terus pilihannya polisi nih. Siap gitu bang, ya. polisi. Kayak cocok sama diri saya gitu bang. Siap bang. Terus SMA apa yang disiapin nih oleh Ridho untuk biar gue jadi ini apa yang gue harus lakuin gitu. Siap bang, kalau SMA nggak banyak sih bang yang saya siapin karena belum begitu banyak informasi yang saya dapat kalau SMA bang. Tapi ya mungkin ya kayak fisik, kayak akademiknya udahlah saya siapin bang karena saya tahu pasti namanya jadi polisi pasti yang disiapin paling utama fisiknya dan kesehatannya bang disiapkan. Ya, karena memang Ridho ini termasuk dari SMA di kabupaten ya. Siap bang, betul bang. Termasuk banyak yang daftar nggak di SMA dulu? Kalau yang daftar jarang sih bang karena bisa dikatakan lumayan teplos juga bang. Jadi tahu bang. Jadi informasi-informasi tentang seleksi peneruan anggota Polri itu tesnya apa aja dan kapan dibukanya mungkin nggak tahu ya? Ya masih kurang lah, masih minim informasi bang yang masuk ke kami bang. Ya. Terus katanya emang ini ya paskibra nasional ya Ridho ini? Iya bang, dulu saya SMA jadi paskibraka nasional bang. Tapi walaupun dari kabupaten ini paskibra nasional loh teman-teman. Mewakili Provinsi Lampung. Mewakili Provinsi Lampung, bangga itu dari orang tua, kepala RT, Siap bang. Lurahnya. Alhamdulillah bang rezekinya. 2000 berapa jadi paskibra nasional? Saya paskibraka nasional 2021 bang. 2021? Iya pas COVID bang. Pas COVID dong? Iya pakai masker bang. Oh pakai masker, ya. Siap bang. Bagian apa tuh Ridho? Saya paskibraka nasional di bagian pengerek pagi bang. Pengerek baki? Pengerek pagi bang. Yang Pagi? Pengibaran bang. Yang ngereng-ngereng gitu? Siap bang. Berarti 3 orang itu depan lo ya? Iya sama 3 pentol seperti bang. Luar biasa Ridho Siap. ya. Berarti bisa dilihat YouTube 2021 paskibra teman-teman. Boleh bang, ada bang. Bribda Ridho nih ya. Titik proklamasi bang. Kok bisa tuh dari kan Ridho ya mohon maaf ya maksudnya dari kabupaten. Siap bang. Itu kok bisa dipilih nih jadi paskibra gitu? Yang jelas motivasi sih bang.
Motivasi saya karena keren aja bang, dari paskibraka bisa di istana kan, bisa ngibarin bendera. Sebenarnya kalau awal mulanya nggak terpikiran buat sampai nasional bang. Yang penting dari paskibraka aja, karena lihat kakak kandung saya bang, itu kan paskibraka juga, cuma di kabupaten. Saya ngeliatnya kayak keren gitu, pengen juga. Rezeki sampai nasional bang, alhamdulillah bang. Oh berarti awalnya memang ikut seleksi aja ya? Betul, Kan? Kabupaten ikut aja bang, betul bang. Kabupaten dipilih, provinsi Provinsi dipilih lagi nasional. Bang. Nasional. Siap bang. Itu ada tesnya nggak sih? Ada banget tesnya bang. Tesnya hampir mirip sama polisi bang. Masuk polisi bang. Jadi ada tes kesehatan, ada tes jasmani, tes akademik, tes psikologi, lengkap semua bang. Mirip-mirip gitu sama kayak mau tes polisi gitu bang. Tapi kan udah sampai nasional nih, paskibraka ya, paskibraka nasional. Biasanya pilihannya akpol nih, akmil nih. Wah, biasanya banyak yang nanya juga nih pasti teman-teman casis, teman-teman yang ingin daftar paskibra kok nggak akpol bang gitu. Kalau akpol jelas pasti ada lah bang, pengen bang dulu. Cita-cita juga kan akpol kayak keren gitu, masih muda. Namanya udah di pusat negara pasti ketemunya kan akpol ya. Betul kan? Bang. Saya sempat daftar bang akpol bang, cuma ya belum rezeki aja bang, belum rezeki. Akhirnya ya udahlah saya ikhlasin aja. Terus kemudian ada rezeki lain, ada penghargaan lah bang dari paskibraka buat di Bintara Rekpro bang. Berarti Ridho ini masuk Bintara Rekpro ya? Siap bang, betul bang. Oh iya, jadi memang teman-teman kalau paskibra khususnya nasional ya, kalau paskibra provinsi kabupaten itu nggak ada belum masuk dalam kriteria penghargaan di talent di Rekpro ya, Bintara Rekpro. Jadi kalau Bintara Rekpro kalau kalian masuk nasional, artinya kan 2 orang per provinsi. Betul, satu pasang. Itu udah pasti kalian maksudnya bukan pasti masuk polisi ya, maksudnya pasti kalian bisa daftar Bintara Rekpro. Ya, bahkan kalian ditelepon nanti, mau nggak masuk Bintara jalur Rekpro. Tapi ya seleksi lagi nanti kayak kesehatannya, semua gitu, dites lagi gitu. Rekpro tahun 2000 berapa berarti? Saya Rekpro tahun 2023 bang. Oh 2023 ya. Jadi di tahun ini sama kayak Akpol bang. Jadi Akpol di pertengahan 2023. Rekpronya di akhir 2023 bang. Ya, karena kan mungkin di luaran kan banyak yang ini katanya kalau masuk paskibra udah otomatis ditawarin akpol tuh, ya kan? Bahkan dipanggil di Mabes kan? Biasanya dipanggil Mabes, ditawarin langsung masuk akpol gitu. Enggak ada. Di tahun saya enggak ada bang. Enggak ya teman-teman. Jadi ya kalau akpol lebih ketat lagi ya. Betul bang. Persaingannya lebih ketat bang. Ketat lagi teman-teman ya. Kuotanya juga nggak sebegitu banyak Bintara bang. Ya nggak banyak kayak gitu. Kalau dimasukin anak paskibra semua kayaknya udah tinggal setengah. Betul bang. Habis kuotanya. Habis kuotanya. Iya bang. Oke, jadi tapi tetap bersyukur lah ya. Jadi tetap bersyukur apapun yang pangkatnya, tetap alhamdulillah bang. Tetap enak lah ya. Jadi karena memang tujuan dari awal ya untuk mengabdi itu bang, bukan mencari yang lain-lain bang. Bukan mencari uang, bukan. Yang pasti mengabdi itu lah, uang mah ibaratnya bonus saja bang. Tapi nggak dikasih gaji nggak apa-apa. Jangan. Harus. Tapi enggak loh, jangan salah ya. Siap. Ya kita mungkin kalau udah jadi polisi mungkin ya tetap berharap, maksudnya ya kita udah kerja mungkin dapetin gaji tetap berharap ya. Betul, tapi ya bahkan ya ini gua aja ya dulu saking pengennya jadi polisi, pengen pakai seragam, mungkin nggak tahu gaji polisi itu berapa dan terserah lah gue digaji berapa polisi gitu. Yang penting gue pakai seragam, gue ya bisa membanggakan kedua orang tua lah pasti kan, membanggakan keluarga, apalagi kita ini dari kampung ya teman-teman ya. Ya bersyukur aja gitu jadi polisi, bisa orang tua bangga, mungkin keluarga bangga gitu. Udah seneng banget teman-teman. Bisa jadi kebanggaan keluarga bang. Iya, udah seneng banget gitu ya. Mungkin ya kalau karir kedepannya bisa lebih bagus ya mungkin itu cita-cita selanjutnya. Betul nggak? Betul bang. Jadi ya kalau dibilang gajinya seberapa ya pasti casis di luaran juga pasti nggak nanya gaji juga. Gue jadi polisi. Ya kalau jadi polisi namanya PNS cukup ya kan. Makan tidur cukup loh bang. Iya cukup. Yang penting kita pintar-pintar aja manajemen keuangan. Betul bang. Ya kan. Betul. Oke, jadi tapi keluarga banyak polisi juga apa gimana? Nggak ada bang, keluarga sama sekali nggak ada yang jadi polisi bang, karena
Saya pertama yang di keluarga yang jadi polisi. Background ada polisi juga. Nggak ada sama sekali polisi. Bapak bukan ini, Bukan, PNS atau ini Bukan. enggak? Bapak kerja tukang kayu bang. Tukang kayu ya? Iya bang, tukang kayu bang. Tukang banyak nih tukang kayu yang punya perusahaan enggak, bang. perusahaan apa kertas itu kan tukang kayu yang dijadiin kertas juga. Tukang kayu kecil-kecilan aja bang. Kecil-kecilan ya. Pintu jendela aja gitu bang, kecil-kecilan. Pasti nggak bisa ini dong bayar masuk polisi ya, untuk bayar masuk polisi itu nggak bisa ya Nggak kan? bisa, saya Berarti gratis ya kan? 0% bang, sama sekali 0 rupiah, nggak ada biaya sama sekali bang. Tapi lu cerita ke kawan lu nggak percaya itu? Nggak ada yang percaya. Nggak percaya, ini gratis masuk polisi nggak percaya ya? Nggak ada yang percaya bang. Bahkan ditelepon, bener nggak tuh? Betul bang, saya ditelepon sama panitia. biro SDM langsung bang, pada saat itu bang, buat ditawarin mau nggak daftar jadi bintara Polri jalur rekrutmen proaktif bang. Tapi nggak apa namanya semena-mena terus ditelepon secara random ya teman-teman, karena Rido ini punya Siap bang. prestasi yaitu masuk apa Paskibra nasional gitu ya. Saya juga bersyukur lah bang, adanya jalur rekrutmen proaktif ini bang, atau Rekpro bang, karena ya bisa apa yang membantu yang anak-anak yang berprestasi itu bang, jadi ada jalurnya bang, Betul. yang bisa jadi jembatan kedepannya lah untuk di dunia pekerjaan bang. Seleksinya terpisah juga ya sama yang umum. Mungkin kan kalau contoh ya kan anak-anak atlet ya kan, mungkin kan dia belajarnya nggak efektif secara ini di kelas ya kan. Betul bang. Kalau ditarungin sama yang anak-anak sekolahnya di yang ambis kan. Iya, SMA negeri 1, 2 gitu, terus swasta yang terbaik gitu kan, dia belajar tiap hari ya pasti kalah ya akademiknya ya kan. Siap, bang. Makanya ada terpisah itu, ada kebijakan itu ya. Mungkin biar teman-teman tahu juga kalau benar Rekpro itu gimana tuh? Ada jalur-jalurnya apa aja gitu? Kalau jalur Rekpro bang ada 3 bang, ada jalur afirmasi atau yang pulau terpencil, jalur apa namanya? Afirmasi Terus penghargaan, terus sama akademik yang akademik ya, talent scouting ya. Talent scouting. Saya masuk yang talent scouting bang. Yang non akademik. Non akademik. Iya. Ya mungkin teman-teman yang mungkin ada di pulau-pulau terluar ya udah ada capnya itu teman-teman, ada capnya, ada aturannya dari presiden mana yang pulau-pulau terluar itu bisa daftar Bintara Rekpro. Udah banyak juga tuh yang dari banyak contohnya bang. Oh dari Aceh, mungkin dari NTT, masih banyak pulau-pulau terluar itu. Siap, bang. Itu bisa tuh daftar Bintara Rekpro. Bahkan Tafis juga bisa bang. Ada Hafiz juga ya. Rating saya ada yang Tafis bang berapa 20 jus bang bisa. Ya, tuh bagi teman-teman yang di pesantren mungkin ya kan, bisa. Yang SMA-nya di apa? Pesantren ya? Betul, di pesantren. Ya di pesantren itu yang hafalan Quran, hafiz Quran bisa masuk Bintara Rekpro. Banyak mas orang jalan buat jadi polisi bang. Ya. Sudah banyak peluangnya bang. Banyak jalan menuju Roma tuh nggak? Yang penting kan sama-sama jadi polisi nggak ada. Lu Bintara Rekpro ya? Nggak ada namanya juga bang. Nggak ada ya, Polri. Sama-sama Polri bang. Oke. Malahan katanya Rido ini jadi ketua angkatan ya? Ya betul. Ya kan? Saya ketua angkatan di. Karena Paskibra gitu apa nggak? Bisa dibilang gitu juga sih bang, karena pada saat pemilihan ketua angkatan juga dipertimbangkan faktor backgroundnya bang. Nah kan pendidikan itu setahu gua udah berat ya Do ya. Bisa gua aja nggak jadi perangkat nggak ini ya kan. Walaupun Rido 5 bulan ya tadi. Iya betul bang, 5 bulan. 5 bulan juga tetap ya kita ngejalanin untuk diri sendiri, wah harus kuat gitu. Apalagi jadi ketua angkatan tuh, gimana tuh? Jadi ketua angkatan apa enggak? Kalau temennya salah, lu juga dihukum juga gitu. Iya sih bang, bener bang. Karena jadi ketua angkatan istilahnya jadi leadernya lah bang, jadi pemimpinnya satu angkatan bang. Jadi pasti kalau misalnya ada kesalahan atau ada kejadian apa, pasti yang dicari ketua angkatannya dulu bang, ditanya kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Kena hukum juga. Ya gitu. Pernah ada cerita nggak? Maksudnya ya spill dikit lah. Maksudnya kalau temennya pernah ngapain dan lu diapain gitu? Ini sih bang. Dihukum gitu. Kayak temen mungkin kabur bang, kayak kan lemah bulan pendidikan kan jenuh juga kan bang, pasti ada yang nakal-nakal dikit bang. Kabur, rembes, bang, cari Indomaret gitu. Lu kena ya? Hilang, saya yang ditanya bang, kok bisa hilang, kenapa? Karena ya itu tadi gue ya adalah ketua angkatan gue, ya dia penghargaannya ke Mabes, Ya, bang. masuk
Densus juga dia. Siap bang. Gue tahu anaknya juga public speaking-nya bagus juga Siap. kan. Bagus juga ke public speaking-nya, setiap ngasih arahan kayak gitu ya. Siap bang. Dia ya gue tahu lah maksudnya susahnya dia. Siap. Ketua angkatan itu apa-apa ketua angkatan apa-apa ketua Selalu angkatan terdepan gitu. bang. Apa ketua angkatan Pokoknya, dulu itu bang. aduh saro lah pokoknya ya. Terus pas lulus nih sekarang di Samapta ya? Siap bang di Samapta Polda Lampung bang. Udah berapa lama nih berarti? Di Samapta Polda Lampung sudah 1 tahun lebih bang. 1 tahun lebih? Siap bang. Masuk September 2024 bang. Nah sekarang ya mungkin kasih motivasi untuk adik-adik lah ya yang mau jadi polisi, kira-kira enak nggak sih selama berapa tahun deh? Dinas sudah 1,5 tahun bang. Dinas. Ya dinas setahun setengah itu Siap, Bang. enaknya jadi polisi apa ya kan tentunya membanggakan ya. Siap betul bang. Bukan orang tua kalau pulang kampung. Iya bang. Adalah sedikit-sedikit buat orang tua bang. Terus apa enaknya, terus ya mungkin pahitnya apa gitu bisa diceritakan gitu. Kalau enaknya yang jelas bisa ini bang. Kita jadi polisi udah ada penghasilan sendiri lah bang. Jadi apa? Bisa apa? Jadi polisi udah ada penghasilan sendiri. Oh ya, Jadi sendiri. udah lepas dari orang tua. Di samping itu juga kita bisa ngebantu lah orang tua. Apalagi background saya kan bukan keluarga yang kelas atas bang. Saya menengah ke bawah lah bang. Jadi saya bisa lah bantu-bantu orang tua dikit, bisa ngebantu. Mana pertama, Ridho? Saya anak bungsu bang, anak terakhir bang. Harapan terakhir bang. Oh, tapi berapa keluarga? Saya 5 bersaudara bang. 5. Tapi kan udah nikah semua. Iya bang, udah nikah. Tinggal Ridho doang Iya, ya. tinggal saya aja bang. Masih bujang bang. Nah, terus selain itu Itu gampang dapetin cewek gitu. Enggak. ya bisa dibilang gitu sih kalau. Dari dulu lah ya kalau itu Iya, kan gitu. bukan SMA lagi bang. Iya bang. Dari dulu lah sebelum jadi polisi juga gampang banget dapet Siap. cewek. Gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau nggak enaknya, ya bisa bilang nggak ada sih bang. Tapi ya kita jadi polisi jelas jadi suri tauladan lah bang bagi masyarakat. Kita nggak bisa semena-mena kan bang. Kita harus jadi contoh. Kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang nggak benar. Kita kan namanya menjadi polisi mengabdi untuk negara bang. Harus jadi contoh untuk masyarakat seluruhnya. Nggak mungkin juga kita jadi polisi malah kita yang melanggar aturan kan bang. Apalagi sekarang yang namanya Polri ini gampang bener viral kan bang. Jadi Ya mungkin pasti lah bang. apa ya, kita juga ngerasain lah ketika kita jadi polisi, anak-anak Gen Z ya kan, Betul, kita Bang. bisa dibilang giliran kita jadi polisi kita nggak bisa sewenang-wenang ya. Betul. Ya bukan berarti zaman dulu sewenang-wenang, Iya. maksudnya ya dulu kan maksudnya kayaknya polisi tegas nih, Siap, Bang. diskresinya jelas gitu loh. Kita kan diajarin lah terkait diskresi kepolisian ya, kita bisa tindakan kita ini tergantung dari apa ya, keputusan kita ada undang-undangnya lah ya Betul, kan. Bang. Tapi kan sekarang kita mau kasih tindakan juga pikir 2 kali, takut Bang. salah, takut ini. Takut salah, iya, Bang. Kamera di mana-mana bang. Iya betul. Iya bang. Terus itu tadi ya mungkin yang nggak enaknya termasuk ya mungkin kita harus latihan, pendidikan, benar nggak? Pas Bintara Remaja ya mungkin namanya Bintara Remaja kita harus disiplin ketat ya kan di ini. Tapi setelah itu kan udah ya kan. Beberapa saat aja bang. Ya beberapa saat. Gue dulu pernah ada inilah, maksudnya motivasi lah dari polisi senior lah ya kan. Siap bang. Lu nggak enaknya tuh jadi polisi pas pendidikan, habis itu Bintara Remaja. Remajanya, Bang. Udah setelah itu ya udah gitu. Ya kita dikasih sedikit kebebasan. Siap bang. Tapi kalau menurut lo nih, jadi maksudnya dari chassis pasti nggak enak juga lah jadi chassis. Mungkin teman-teman juga ngerasain gimana kalian harus latihan jasmani, Bener, harus latihan renang, harus apa ya? Mungkin kayak kesehatan ada yang kurang, parisa saja harus disuntik. Betul, ya Bang. kan? Menggila Itu kan kan. usaha-usaha yang mungkin anak SMA sebelum kalian masih SMA itu nggak kalian lakukan gitu loh. Karena belum tahu kan. Iya, harus kalian harus upaya baik. Ya itu tadi lah kayak jasmani, terus akademik harus kalian bimbel. Luar dalam disiapin semua bang. Kayak gitu. Terus ya itu tadi chassis ya. Terus pendidikan Betul. sama Baja. Bintara Remaja. Nah, menurut lo hal hidup paling sulit, proses paling sulit tuh di bagian mana? Chassis, siswa, atau Bintara Remaja?
di bagian siswa sih bang, bagian pendidikan. Siswa. Karena apa ya bang, itu kan kayak masa peralihan dari kita sipil menjadi Ya. anggota Polri bang. Jadi Oh, gitu. mungkin masih kaget, belum bisa beradaptasi penuh kayak yang Apalagi awal-awal ya. betul bang, dari tidur sampai tidur kan diatur semua bang di pendidikan kan bang. Jadi kaget lah pasti bang. Napasmu juga udah diatur li katanya. Betul bang. Sampai kurus bener bang, kurus hitam bang. Kalau Kurus pendidikan, hitam ya. Tapi kan habis itu skincarean kan. Oh, waktu jadi pendidikan ya. Jadi untuk teman-teman casis nih yang baru mau daftar polisi, kalau kalian merasa wah latihan jasmani apa di lapangan, di pressure sama pelatih kalian mungkin, terus pendidik apa namanya, kalian belajar bimbel itu harus siang malam capek, itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dari pas pendidikan ya. Pendidikan bang. Ya bedanya tapi kalau pendidikan itu udah pasti. Ya insya Allah bukan pasti lah, 99% kalian ya bisa lulus Dilantik. gitu. Tapi kalau casis kan ya masih Belum pasti. ya 10% lah ya, 10%. Masih jauh Karena kan perjalanan. kuotanya biasanya dari 100% yang diambil cuma 10%-nya kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ketidakpastiannya aja yang nggak enak jadi casis. Iya. Nah, tapi namanya proses kehidupan teman-teman, mau Rido sekarang, saya ataupun teman-teman casis, kalau teman-teman ada kemauan untuk kedepannya lebih baik lagi, pasti kalian harus membayarnya dengan dengan keringat, dengan upaya yang nggak mudah gitu loh. Bener nggak? Bener sekali bang. Oke, terakhir mungkin Rido ada cita-cita ke depan. Udah jadi polisi nih, ya kan? Ya mungkin udah sedikit banyak udah ngerasain lah enaknya tadi udah diceritain. Terus pasti kan namanya manusia ya. Betul bang. Kedepannya pasti ada cita-cita lah, kayak mana mungkin di karir di kepolisiannya, ataupun ya mungkin ada hobi lain atau cita-cita lain di luar kepolisian yang ingin dicapai. Mungkin ada nggak, bisa sedikit? Ada sih bang, kalau namanya cita-cita pasti setiap orang ada ya bang. Ya, Pasti ya, boleh jelas, tuh diceritakan. ya namanya Bintara nih pasti kan ya yang ngejar yang untuk menjadi perwira itu bang. Oh, jadi iya. yang jadi SIP itu loh bang. Kayak sekarang saya sambil kuliah juga bang. Jadi biar dapat gelar sarjana biar bisa lanjut ke sekolah perwira bang. Iya. Biar cepet lah ya naik pangkatnya. Biar cepet bang. Oh itu di karir kepolisian. Kalau di luar kepolisian ada nggak? Kalau di luar kepolisian Pengen lah bang, pasti namanya punya bisnis atau punya sampingan gitu. Jadi punya pendapatan lebih gitu kan bang. Biar Oh gitu. enak lah ke depannya bang. Iya. Oke, mungkin itu aja. Apa lagi ada yang mau disampaikan ke penonton seluruh Indonesia ini? Mungkin sedikit. Dari Paskibra Siap bang. Indonesia, Siap. perwakilan Lampung. Mungkin sedikit motivasi aja bang ya buat teman-teman casis lah. Apa ya bang? Kalau di saat teman-teman yang lain mungkin teman-teman casis yang nggak tertarik untuk daftar mungkin kayak main, kayak keluar kemana-mana, pasti casis teman-teman casis pasti ngeliatnya kayak enak gitu kan, kayak ih enak bener, gue di sini panasan, gue di sini latihan capek, yang lain kok bisa keluar main gitu kan, bisa pacaran. Kalian ingat lagi tujuan awal kalian mau jadi apa, buat dorong diri kalian lagi. Jadi jangan terpancing, gak usah dengerin omongan teman-teman yang ngomongin ngapain capek-capek panasan, ntar item, ntar gak jelas lah. Belum tentu jadi juga bang. Gak ada kepastian. Gak usah dengerin. Kalian lihat enaknya aja kalau udah yang jadi-jadi kan. Kayak udah punya pendapatan, punya seragam gitu kan bang. Gitu aja bang. Yang penting jangan dengerin lah bang kata orang yang mau menjatuhkan gitu bang. Iya. Karena itu apa ya, ibaratnya kalian itu ditarik mundur sama dia. Maksudnya karena dia kan santai-santai nih. Kalian latihan. Wih ngapain lu kayak gitu? Capek-capek. Menjatuhkan mental orang. Betul, ya kan? Bang. Biar apa? Biar gak jadi bang. Biar gak jadi dan ikut kelompok dia gitu. Karena dia itu sebenarnya pengen teman-teman, tapi dia nggak mau latihannya, Gak mau capek bang. capeknya, nggak mau resiko gagal. Ya pokoknya nggak mau resikonya lah, tapi dia pengen enaknya doang. Pengen enak instan bang. Ya pengen enaknya doang. Jadi kawan yang mau berkembang ditarik tuh. Alah ngapain lari-lari. Betul bang. Gue bener jujur ya, gue waktu sekolah ya termasuk gue dulu itu ya di sekolah nggak banyak yang jadi polisi juga. Kayaknya baru gue sama kawan gue adalah satu. Pas gue bilang cita-cita pengen jadi polisi, satu sekolah itu bilang manggil gue, wih Pak Pol gitu, bercandain. Dicengin gitu bang. Dicengin gue. Iya bang. Karena
lu dari kampung mau nganggep remeh Bang, daftar polisi gaya-gaya gitu kan. Siap Bang. Nah gue biarin aja, gue malah seneng. Gue tahu itu apa ya, suatu remehan yang mungkin biar gue nggak melakukan latihan-latihan, biar gue mental gue down gitu. Betul Bang. Kayak gitu. Tapi ya udah gue lakuin aja. Siap Bang. Sama sih Bang, gitu banyak juga lah kawan-kawan yang nganggep remeh tuh Bang. Oke, terima kasih nih Rido udah Siap, Bang. Sama-sama, datang di podcast kita. Ya, kedepannya kita akan terus memberikan motivasi kepada adik-adik yang mau daftar anggota Polri, mungkin TNI, kedinasan ya. Mungkin kedepannya kita juga undang rekan kita dari TNI ataupun kedinasan nih. Setuju nggak teman-teman? Ya. Oke, terima kasih ya Rido Siap ya. Bang. Sama-sama Bang.